Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tatan Ridwan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara install Dapodik versi 2022, dimana pada versi 2022 ini sebagaimana telah rilis aplikasi pada tanggal 19 Juli 2021 mengenai versi terbaru dari Dapodik. Ini ditujukan kepada seluruh operator semua sekolah di mana pemutakhiran data semester 1 tahun ajaran 2021-2022 memasuki Dapodik baru yang harus diupdate. Seperti kita ketahui bahwa di sini terdapat beberapa pembaruan yang dimiliki di versi Dapodik 2022 ini. Sebagaimana kita lihat di sini ada banyak pembaharuan dan juga ada perbaikan. Langsung saja bagaimana cara menginstal Dapodik versi 2022, mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama kita masuk ke webnya Dapodik, yakni di Dapodik Dashman 2020, lalu kita klik unduhan. Kita lihat dulu ke bawah, ini sudah rilis aplikasi Dapodik versi 2022. Kita klik unduhan. Di sini ada installer Dapodik PAUD Dashman untuk PAUD, untuk pendidikan dasar dan untuk pendidikan menengah. Kita klik salah satu linknya di bawah, kemudian kita juga bisa mendownload data preview terlebih dahulu untuk install Dapodiknya. Kita pilih daerah masing-masing untuk mengunduh profil, untuk mengunduh profil dari Dapodik. Kita masukkan username, password, kemudian kode registrasi dari sekolah masing-masing. Di sini kemudian klik generate. Kemudian setelah itu kita akan mengklik unduhan profil. Jika telah terunduh, kita simpan profil tersebut di folder baru di C, yakni dengan tulisan profil underscore Dapodik. Setelah itu kita akan menginstal Dapodik. Aplikasi yang telah diunduh double klik saja, ini Dapodik 2022 nya. Kita tunggu sambil memasang Dapodik, sambil menginstal Dapodik. Nah, ini klik lanjut, lalu klik saya setuju, klik lanjut lagi, kemudian klik lagi, kemudian setelah itu klik pasang. Kita tunggu sampai aplikasi Dapodiknya terpasang. Kita tunggu saja proses memasang aplikasi Dapodik terbaru. Cukup memakan waktu kurang lebih 15-20 menit. Ini dipercepat, ini karena ini dipercepat. Kemudian kita tunggu saja. Nah, ini sudah berhasil, klik saja selesai. Jika sudah berhasil seperti ini, lalu akan muncul seperti ini. Abaikan saja, close saja yang ini, tandanya ini sudah berhasil. Setelah itu kita buka aplikasi Dapodiknya. Bentar, kita buka dulu aplikasi Dapodiknya. Kita double klik atau klik saja yang ini, Dapodik terbaru, karena sudah terpasang di laptop. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini registrasinya secara offline. Kita masukkan kode registrasi, username dan password. Kita masukkan yang itu dulu. Kita masukkan kode registrasi. Jangan lupa kode registrasinya. Kita juga bisa meregistrasinya itu secara online ataupun secara offline. Jika secara offline maka harus disiapkan profil yang telah di-download. Jangan lupa misalkan, nah ini pastikan Anda menggunakan profil terbaru. Seperti itu akan muncul peringatan seperti itu. Ini merupakan proses registrasi di Dapodik terbaru. Tunggu sampai 100% berhasil diregistrasi.
setelah berhasil diregistrasi baru kita bisa masuk ke Dapodiknya. Nah, ini sudah registrasi berhasil. Ini sudah menandakan bahwa Dapodik kita sudah berhasil diregistrasi di laptop kita. Setelah itu kita masuk menggunakan username dan password yang telah didaftarkan, kemudian kita klik masuk. Ini ada tampilan seperti ini, abaikan saja jika ada tampilan seperti ini atau di close saja. Kita tunggu, lalu kita klik yang ini yang nama sekolahnya, klik di bagian ini. Setelah itu kita tunggu masuk. Di sini sedang proses, kita tunggu, sedang proses masuk. Nah, ini sudah masuk. Ini close saja yang ini merupakan pembaruan dan juga ada fitur-fitur yang terbaru. Klik OK saja. Nah, di sini sudah masuk. Ini banyak sekali sesuatu yang baru, banyak sekali sesuatu yang berkedip. Contohnya kepala sekolah, bersedia menerima BOS, dan kesiapan belajar atau survei PTM. Ini sebagai salah satu contoh ketika kita klik survei PTM. Ini terlihat di sini jumlah muridnya otomatis yang kelas atas, misalkan di sini SD kelas 6-nya sudah keluar. Kalau SMP otomatis kelas 9-nya sudah keluar otomatis. Jadi kita tidak perlu mengeluarkannya lagi. Di sini sudah berkurang, tingkat atasnya sudah diluluskan secara otomatis oleh Dapodiknya. Selanjutnya kita lihat jumlah guru masih 0, wajar, ini masih baru terinstall, jadi masih belum diisi semuanya. Kita klik sekolah. Di sini banyak juga pembaruan yang harus diisi dan kita harus mengerti cara mengisinya. Misalkan di sini data periodik, data sanitasi, data dinamis, dan lain sebagainya. Kita lihat dulu validasi. Kita klik sekolah. Ini data periodik sekolah belum diisi, data rinci sanitasi sekolah masih belum terisi. Sarpras juga sama, kita lihat dulu. Di sini banyak yang invalid. Ini merupakan PR bagi para operator sekolah untuk mengisi data invalid, data yang merah. Jika semua data yang merah sudah terisi, maka kita bisa menyinkronkan Dapodiknya. Ini juga sama, kalau yang warna kuning ini masih bisa diabaikan. Dari GTK, data GTK masih kosong, wajar karena ini masih baru diinstal. Rombongan belajar juga sama, pembelajaran, nilai, dan referensi. Kita kembali lagi ke data periodik sekolah, dimulai dari waktu penyelenggaraan sampai akhir, ya, sampai paling bawah kita isi terlebih dahulu. Kemudian sanitasi juga sama. Di sini ada catatan, sebelum mengisikan jumlah jamban, harap isikan terlebih dahulu sarana kloset pada menu alat yang berada dalam kamar mandi, WC, GTK atau murid. Kemudian jumlah pada data periodenya. Nanti di sini akan dijelaskan tutorial lebih lanjut cara mengisi sanitasinya. Kemudian data dinamis juga sama, akan kita buat tutorialnya supaya lebih jelas. Ini kita tinggal klik, tinggal lihat-lihat lagi. Jikalau nanti ada yang belum diisi atau ada yang belum diperbaharui data-datanya. Selanjutnya kita lihat juga dari data Sarpras, tanah bangunan, ruangan, alat, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat-lihat dan bisa memperbarui data-data yang sudah hasil dari yang terbaru. Dan jikalau ada sarana prasarana yang kurang layak ataupun tidak layak, maka di sini kita harus memperbarui datanya. Contohnya seperti bangunan
bangunan-bangunannya apakah tingkat kerusakannya berubah atau tidak. Sebab hal ini berhubungan dengan nanti bantuan dari pemerintah. Keadaan bangunan harus sesuai dengan yang dilaporkan di Dapodik. Kita lihat contohnya, misalkan tanah bangunan yang ini juga jangan lupa ini salin data periodik di data sebelumnya. Kita tunggu. Kemudian ini ada bangunan-bangunannya yang masih harus diperbaiki data-datanya. Silahkan para operator supaya bisa memperbaiki datanya sesuai dengan real. Ini contohnya data tingkat kerusakan bangunan. Ini silahkan diisi sama juga, itu juga harus diisi semuanya. Ini mengecek, menghitung tingkat kerusakan. Nah, ini ada yang bergaris merah, yang ini artinya harus diperbaiki karena tidak mungkin ini persentase tingkat kerusakannya 100%, berarti rusak berat, otomatis bangunan itu sudah tidak ada. Inilah bedanya versi 2022 dengan versi yang sebelumnya. Kita harus mengisi lagi, harus menyesuaikan lagi karena di sini ada standar-standar kerusakan dari misalkan dari kaca, dari pintu, dari kusen ataupun plafon. Ini harus disesuaikan dengan data yang terbaru di Dapodik versi 2022 yang ini. Kita lihat ini plafonnya itu hanya bisa diisi rentan 1 sampai 9 kalau nggak salah di sini. Karena ini sudah diisi 10, ini masih merah yang ini. Berarti ini harus dikurangi lagi. Nah, masih merah. Kita coba ke angka 9, ternyata masih merah juga. Nah, ini angka dikurangi ini sudah biru, berarti otomatis bisa disimpan untuk data tingkat kerusakan, misalkan di sini ruang kelas 1. Mungkin itu saja. Kita lihat data-data yang lain sama, ini juga harus diisi sesuai dengan kenyataannya karena hal ini berhubungan dengan bantuan dari pemerintah. Kemudian yang ini rombongan belajar, klik saja menu aksi untuk naik kelas dari semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Klik saja yes. Ini menaikkan kelas dari kelas 5 ke kelas 6, dari kelas 4 ke 5, 3 ke 4, 2 ke 3 dan 1 ke 2. Sama ini juga dari kelas 4 ke kelas 5. Alurnya masih sama. Kita klik menu aksi yang ini, lalu klik kenaikan kelas. Kita pilih kelas yang akan dinaikkan. Ini kelas 3 ke kelas 4, klik yes. Kemudian klik lagi menu aksi kenaikan kelas. Kita klik kelas 2 ke kelas 3, simpan dan tutup, klik yes. Sama alurnya seperti itu untuk menaikkan kelas. Ini yang terakhir kelas 1 ke kelas 2 karena nanti kelas 1 itu akan diisi oleh murid baru dari tingkat PAUD ataupun TK. Di sini anggota rombelnya sudah otomatis masuk, sudah otomatis naik ke kelas berikutnya. Tinggal kita mengedit wali kelas atau guru kelasnya. Ini sudah otomatis anggota rombelnya sudah masuk sesuai dengan kenaikan kelasnya. Mungkin itu saja cara install Dapodik versi 2022. Tunggu tutorial-tutorial selanjutnya perihal Dapodik versi yang terbaru ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saguru sailmu, ayo bantu. Saguru sailmu, ayo maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.